Pak. Halaman 16 dari Gile. Wajah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat 20 dibagi kepada 4. Ada nafsi, salbi, ma'ani, ma'nawiyah. Kemudian 4 itu dibagi kepada 2, yaitu istighna dan iftiqar. Akan dibagi ya kembali. Kemudian yang 2 itu kembali kepada 1, yaitu uluhiyah. Uluhiyah itu dari mana? Itulah dari lafaz Allah. La ilaha illallah. Jadi dari Allah itu atau dari ilaha. Nah, jadi dari ilaha itulah atau dari Allah itulah. Di Allah ya, dari Allah, dari lafaz Allah dipahami ada istighna dan iftiqar. Dari istighna dan iftiqar itulah dipahami adanya 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil dan 10 yang jaiz. Yang masuk dalam istighna dari 20 sifat ada 11, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsih, lam, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Hatib, sebelah. Dah. Bagaimana cara mendapatkan apa? Bahwa 11 sifat itu masuk dalam istighna. Maka dipahami dulu istighna itu artinya apa. Istighna itu artinya kaya. Apa makna kaya? Tiada berhajat kepada yang lain. Dari makna itulah sehingga seakan-akan kita bertanya sendiri, sifat apa yang dimiliki oleh Tuhan sehingga ia tidak butuh kepada yang lain. Maka jalannya untuk mendapat jawaban itu ada 6. Yang pertama, jalan pertama yang sudah kita pelajari, bahwa Tuhan itu ada, itu zat. Tuhan itu ada, dan yang ada itu zat. Sebab jika Tuhan tidak ada, dan jika Tuhan tidak ada, maka dia butuh kepada yang mengadakan. Berarti tidak kaya. Sedangkan Tuhan kaya. Maka di situ dipahami adanya sifat wujud dan qiyamuhu binafsih dengan makna yang pertama. Kemudian jalan yang kedua yang dipahami bahwa ketika dikatakan Tuhan itu tidak butuh kepada yang lain, berarti Tuhan juga tidak butuh kepada yang menjadikan. Itu kan yang lain. Ketika dikatakan Tuhan tidak butuh kepada yang menjadikan, maka di sini dipahami adanya sifat qidam pada Allah. Sifat baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsih dengan makna yang kedua. Kemudian jalan yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala tidak butuh kepada yang lain. Itu membuktikan, itu menyimpulkan bahwa Tuhan itu sangat sempurna, sehingga dia tidak butuh kepada orang lain
untuk menyempurnakan dia. Maka di sini dipahami adanya sama, basar, dan kalam. Kalau sama, basar, kalam sudah ada, maka di situ dipahami sami'un, basirun, mutakallim. Itu kesimpulan pelajaran yang sudah. Sekarang wajah yang keempat. Jalan yang keempat untuk kita yakini bahwa Tuhan tidak butuh kepada yang lain. Dikatakan istighna. Wajah yang keempat, kaya Tuhan itu daripada mengambil faedah pada segala peraturannya. Perbuatan itu yang betul. Ada apa? Ba yang tertinggal. Perbuatannya dan segala hukumnya yang 5. Karena tiada wajib bagi zat Allah Ta'ala itu berbuat segala perbuatannya, dan tiada wajib ia menghukumkan dengan segala hukumnya itu, hanya harus juga. Maka tiadalah ia mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya, sama ada faedah kembali kepada dirinya, nyata menyempurnakan akan ketuhanannya, atau faedah yang kembali kepada makhluk, yaitu seperti api akan menghanguskan dan air akan membasuhkan atau membasahkan dan memuaskan dahaga dan menumbuhkan, dan makanan akan mengenyangkan, dan sikin nih pisau. Sikinan itu bahasa Arab. Indonesia tak pakai sikin. Aceh pakai. Sikin yang tajam akan memutuskan, dan cahaya akan menerangkan yang lainnya. Hanya semata-mata harus juga, tiada suatu ambilnya padanya. Itu wajah yang keempat. Kita ulang dulu ke pangkalnya. Istighna apa artinya? Tuhan kaya daripada yang lain. Apa arti kaya? Tiada berhajat, tiada butuh kepada yang lain. Itu makna Tuhan. Jadi kalau demikian Tuhan, yang 3 itu sudah selesai, maka jalan yang keempat dari situ kita pahami bahwa Tuhan boleh-boleh saja menjadikan sesuatu, menciptakan alam. Boleh-boleh saja. Apa arti boleh-boleh saja? Tidak wajib alam itu diciptakan. Diciptakan boleh, tidak diciptakan pun boleh. Setelah diciptakan, lalu Allah boleh menetapkan hukum dan boleh juga tidak. Boleh menetapkan hukum dan boleh juga tidak. Dan setelah hukum itu ditetapkan, juga tidak ada faedahnya bagi Allah dan bagi makhluk. Itu kesimpulan. Paham ya? Yang keput, Allah Ta'ala jalan ya. Allah itu kaya, tidak berhajat kepada yang lain. Kan? Jadi jalan yang keput, bahwa punya Allah kaya daripada yang lain, berarti kepegat alamnya hana mesti. Sebab Allah Ta'ala tidak butuh kepada alam. Maka tidak butuh. Rumusnya tadi apa? Dia tidak butuh kepada yang lain. Maka alam itu lain. Apakah Allah nak butuh kepada alam? Tidak. Jadi maka Allah tidak perlu adanya alam itu atau tidak. Allah tidak ada pengaruh. Maka tidak wajib Allah menjadikan alam. Tidak wajib.
Berarti boleh dijadikan, boleh tidak. Sekarang, bicara sekarang, alam sudah dijadikan. Alam kana. Walaupun alam kana, tapi status alam wajib ada atau boleh ada, boleh tidak ada. Jadi jawabannya alam ini boleh ada, boleh tidak ada. Walaupun sekarang ada. Tidak wajib Allah menciptakan alam. Walaupun alam sudah diciptakan, sudah ada. Nah, ini juga sebagai jalan yang dipahami bahwa Tuhan atau Allah kaya daripada yang lain, tidak butuh kepada yang lain, sehingga alam pun tidak wajib ada. Sebab jika alam wajib ada, berarti ada kebutuhan. Allah perlu kepada alam, berarti tidak kaya. Allah itu kaya atau tidak? Kaya, berarti tidak butuh kepada alam. Maka alam ini dijadikan boleh, tidak dijadikan pun tidak ada urusan. Sudah dijadikan, sekarang bicaranya sudah dijadikan. Lalu Allah tetapkan hukum. Menetapkan hukum itu juga tidak wajib. Boleh ditetapkan oleh Allah, boleh juga tidak diciptakan. Yang ketiga, sudah ditetapkan. Apa faedahnya kepada Allah dan apa faedahnya kepada manusia? Tidak ada. Contoh hukum. Allah sudah ciptakan manusia dulu. Ciptakan manusia. Apakah wajib manusia ini diciptakan atau tidak? Tidak. Tidak ada manusia pun dia tetap Tuhan. Sudah diciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, lalu Allah tetapkan hukum-hukum yang 5 itu. Hukum wajib, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Sehingga ada kejadian-kejadian di dunia ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh, ini mubah. Itu hukum. Apakah itu wajib Allah tetapkan? Tidak. Apakah wajib bagi Allah memerintahkan kita untuk salat? Tidak. Boleh diperintah, boleh tidak. Tapi jangan salah bilang. Jangan salah bilang untuk salat itu tidak wajib. Salat itu wajib. Salat wajib. Masalah kita sekarang, apakah Allah wajib memerintahkan kita salat atau tidak? Tidak wajib. Tapi walaupun tidak wajib, kita sudah diperintah ini. Sudah diperintah, dan perintahnya kalau salat, perintahnya itu wajib. Sekarang kita wajib salat dulu. Dan persoalan kita sekarang bukan wajib atau tidaknya salat. Apakah wajib? Arti wajib di sini apakah mesti Allah perintahkan kita untuk salat, puasa? Apakah mesti Allah larang kita berzina? Kalau umpamanya manusia semuanya berzina, bagaimana dengan Allah? Tetap Allah. Kalau semua orang di salat, bagaimana? Apa naik derajat Allah? Tidak. Kalau semua tidak salat padahal sudah diperintah, apa turun? Juga tidak. Tidak ada pengaruh apapun terhadap Allah dari perintah yang sudah diperintah kita laksanakan atau tidak. Tidak ada pengaruh apapun. Itulah bukti bahwa Allah tidak butuh kepada apapun. Yang diperintahkan, yang tidak diperintahkan, diperintah, tidak dilakukan, itu tidak ada pengaruh apapun kepada Allah dan bahkan juga kepada kita sebenarnya. Bagaimana contoh yang kepada kita? Jangan pada salat. Itu kalau salat bahaya lagi. Allah ciptakan api. Contoh-contoh dari sini. Allah ciptakan api. Dan seringlah kita lihat ketika sesuatu dekat dengan api, maka umpama kertas itu terbakar. Terbakar ketika bersentuhan dengan api. Apakah itu namanya hukum? Juga hukum namanya, bahwa api itu menghanguskan. Api itu menghanguskan. Air tadi menghilangkan dahaga, membasahkan. Makanan mengenyangkan. Itu hukum yang Allah tetapkan pada api, pada pisau, pada air. Itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya bagi Allah
dan juga bagi pisau. Artinya ketika kena pisau luka. Ketika kena api terbakar. Apakah api yang membakarkan atau bukan? Bukan. Tapi Allah yang menghanguskan. Allah yang memutuskan. Jadi untuk memutuskan sesuatu, untuk menghanguskan sesuatu, Allah mampu walau tidak ada api. Nah, Allah mampu walau tidak ada api. Tapi sekarang Allah ciptakan api, dan api itu diberi tugas menghanguskan. Tapi bukan api yang menghanguskan. Nah, pikir dulu lah. Macam mana? Kenyang itu juga kenyang. Sudah makan, kenyang. Allah bisa mengenyangkan tanpa harus makan. Jadi tidak perlu Allah dibantu oleh makhluk. Untuk mengenyangkan manusia dibantu oleh makhluk, tidak perlu. Tidak butuh. Kalau makanan yang mengenyangkan manusia, berarti Allah butuh bantuan makanan untuk supaya manusia makhluknya ini kenyang. Berarti itu namanya dia butuh kepada yang lain, tidak kaya. Sedangkan Tuhan kaya. Bang Hussein, namangat apa pahami? Payah, mangat, payah. Artinya tidak butuh kepada dia. Kepada yang tanya betul. Puan. Hukum. Iya, hukum. Buat yang jauh yang benar. Masih berdaya ini. Hukumnya pada makhluk kan. Pada makhluk. Hukum kepada Allah dan kepada makhluk. Jadi pertama lu jangan ingat ujungnya saja. Main di ujung itu bahaya. Kita dari tidak ada ada. Dari tidak ada menjadi ada, diciptakan. Di situ dulu. Apakah kita ini wajib diciptakan atau tidak? Tidak. Boleh ada, boleh diciptakan, boleh tidak. Arti ini membuktikan bahwa Allah tidak butuh kita. Dah, pertama. Dah, nyangka. Yang kedua, setelah kita diciptakan, Allah boleh menetapkan hukum. Boleh tidak? Artinya menetapkan hukum macam mana? Boleh ada perintah dan larangan terhadap kita, boleh juga tidak ada. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ada perintah, ada larangan, boleh saja. Kalau ikuti sejarah, kedua-dua ini kita rasakan. Kalau Ahlussunnah, kalau Mu'tazilah tidak ada. Kalau Ahlussunnah ada. Sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Isa, itu tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Yang dikenal dengan zaman fatrah. Di wafat Nabi Isa, agama sudah dirubah-rubah sama pendeta. Jadi sehingga manusia pada waktu itu sudah bingung untuk beragama. Yang mana agama sudah dirubah-rubah oleh pendeta. Akhirnya mereka terserah bagaimana yang ada saja. Mau beragama, mau tidak, mau taat, mau tidak, terserah. Tidak ada perintah pada waktu itu dan tidak ada larangan. Dikatakan dengan zaman fatrah. Kemudian baru lahir Nabi Muhammad. Nah, di situ baru kembali ada perintah, ada larangan. Larangan itu perintah itu nanti ada dua. Ada yang mesti dilakukan, dinamakan wajib. Ada yang boleh dilakukan, boleh tidak, dinamakan sunat. Kemudian juga larangan. Larangan itu ada yang mesti ditinggalkan. Tidak ada tawar-menawar, namanya haram. Ada juga larangan, dilarang, tapi boleh dikerjakan, artinya tidak berdosa. Itu namanya makruh. Kemudian yang kelima apa? Mubah. Nah, itu suruh pilih sama kita. Mau lakukan, tidak ada pahala. Mau tinggalkan, tidak ada pahala juga.
dilakukan tidak ada dosa, ditinggalkan juga tidak ada dosa. Itu namanya mubah. Itu menetapkan hukum-hukum itu apakah wajib atau tidak pada Allah. Tidak. Buktinya sudah tadi. Buktinya pernah tidak ditetapkan dalam sejarah kehidupan manusia, tapi juga pernah diciptakan seperti sekarang ini. Ditetapkan seperti sekarang ini. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga, sudah ditetapkan. Yang masalah hilang kan? Sudah ditetapkan wajib salat, wajib puasa. Kemudian dilarang riba, dilarang zina, dilarang membunuh. Yang haram dulu. Itu kan sudah ditetapkan tadi. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, apa dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan itu, apa faedahnya? Adakah faedah yang diambil oleh Allah untuk dia atau untuk makhluknya? Tidak ada. Tidak ada. Terus ya nampu dah yang ini dulu. Jadi faedah itu tidak ada untuk makhluknya. Kalau pernah kita baca dalam arti dari ayat Al-Quran itu kira-kira gini, wahai orang yang beriman, katakan kepada istri-istrimu atau perempuan yang beriman suruh menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, yang artinya agar mereka tidak diganggu. Itu kata-kata agar mereka tidak diganggu itu bukankah merupakan faedah? Itu hikmah, bukan faedah. Itu hikmah. Faedah maksud ini berarti faedahnya belum bilang. Faedah kalau istilahnya bukan tujuan ya. Bukan tujuan ini faedah. Nanti jangan pula dipahami Allah ciptakan sesuatu sia-sia tanpa tujuan apapun. Diciptakan manusia tanpa tujuan, ditetapkan hukum tanpa tujuan. Bukan tujuan yang maksud dengan faedah. Artinya apa untungnya Allah mewajibkan kita salat, dan apa ruginya kalau tidak ditetapkan. Itu juga dengan hukum jilbab, karena sudah dikasih contoh. Apa untungnya bagi Allah? Ya, bukan apa untung lah, apa dia? Faedah kalau bahasa orang kampus nih, motivasi. Apa yang mendorong sehingga Allah menetapkan hukum? Apa yang mendorong sehingga Allah menetapkan hukum? Inilah yang maksud dengan faedah. Yang sehingga jika hukum itu tidak ada, ini eksistensi Allah itu terganggu. Harus ditetapkan. Mampu melihat eksistensi. Posisi dia sebagai Tuhan terganggu kalau tidak ditetapkan hukum. Jadi harus ditetapkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan faedah. Ini tidak ada. Allah mampu, Allah tetap Tuhan, walau hukum sudah ditetapkan dan manusia tidak mau taat. Dia tetap tidak ada pengaruh apapun. Jadi manusia yang sudah diperintahkan salat macam mana? Tetap wajib salat. Ini wajib dalam fikih, yang tadi wajib tauhid. Jadi ada dua kata wajib yang kita gunakan di sini. Apakah wajib bagi Allah menetapkan hukum? Nah, ini wajib tauhid ini. Sudah ditetapkan umpama salat ini wajib fikih, wajib syar'i ya. Artinya di sini masalah dosa dan pahala. Jadi diciptakan dan ditetapkan hukum itu tidak ada yang mendorong, tidak ada yang memaksa, tidak ada suatu kepentingan Tuhan di situ dalam hukum-hukum yang ditetapkan. Inilah kira-kira yang dimaksud dengan faedah. Namun itu hikmahnya tetap ada, tidak ada yang sia-sia. Itulah seperti tadi Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman yang laki-laki, katakan kepada istrimu, suruh dia berjilbab yang menutupi dadanya, supaya ia terpelihara daripada orang-orang yang jahat. Itu hikmah. Artinya dengan menutup seperti itu, kita terjaga daripada diganggu oleh orang-orang lain.
Nah, itu hikmah. Tapi yang untuk Allah dulu, belum untuk makhluk. Yang untuk Allah apa? Apa untungnya bagi Allah merintah? Nah, ada, sama saja. Kemudian yang kepada makhluknya, tadi masalahnya masalah apa? Faedah, ya, faedah. Apa faedah apabila dia tidak ditetapkan hukum seperti itu? Bukan tidak menjalankan hukum. Kalau tidak menjalankan hukum, ini sudah kena sanksi dosa. Artinya kalau dia tidak ditetapkan hukum, apa rugi dan apa untungnya? Nah, ini juga yang tadi dikatakan tidak ada. Jadi hukum ditetapkan oleh Allah kepada kita, tidak diambil faedah. Artinya tidak ada yang mendorong baik itu yang kembali kepada Allah atau yang kembali kepada makhluknya. Jadi kalaupun umpama manusia itu tidak memakai jilbab, apa pengaruhnya dengan masalah tauhid? Tidak ada. Tapi ini jangan nanti melecehkan syariat. Ini kan sudah diperintah, dan perintah ini wajib. Ini wajib dalam masalah fikah. Jadi wajib berjilbab. Kalau tidak berjilbab, dosa. Pengaruh tauhid, pengaruh ketuhanan dengan perintah jilbab ini apa? Tidak ada. Apa Allah tidak bisa menjaga perempuan-perempuan jangan disentuh sama orang laki-laki kalau tidak berjilbab? Bisa. Tidak harus pakai jilbab lalu terjaga. Nah, kira-kira ke situlah arahnya. Nah, tapi nampak hikmahnya dari perintah ini. Kalaupun kalau umpama tidak diperintahkan, jadi manusia terserah dia mau berjilbab, mau tidak, mau pakai celana, mau tidak, mau seperti kambing, mau seperti zaman dulu lah. Apa Allah tidak bisa menjaga dari gangguan? Bisa, tanpa harus bantuan memakai jilbab. Tapi itu hikmah mesti ada. Tidak ada perintah Allah, tidak ada larangan Allah yang sia-sia. Semuanya akan dipahami, oh ini hikmahnya. Hikmah mesti ada. Tapi pengaruh pada ketuhanan apa? Nah, ini tidak ada. Baik yang kembali tadi kepada Tuhan atau yang kembali kepada makhluknya. Untuk apa? Yang kembali kepada makhluknya ini yang masalah. Ya kan? Untuk apa orang berjilbab? Apa faedah yang kembali kepada makhluknya? Ini dalam hubungan dengan tauhid. Oh, supaya dia terjaga daripada diganggu. Kalau tidak ada itu, apa Tuhan tidak bisa menjaga? Bisa. Nanti tidak pengaruh dengan ini. Dah. Kalau itulah itu perintah. Yang itu diperintah. Itu contoh saja. Contohnya jilbab. Yang sering kita kasih contoh ya salat. Ya sudah jilbab pun tidak apa-apa. Jilbab diperintahkan untuk berjilbab. Di situ disebutkan apa tadi? Supaya dia terpelihara. Kalau terpelihara itu kita anggap sebuah faedah yang kembali kepada makhluknya. Apa dengan tidak berjilbab Tuhan tidak bisa menjaga? Bisa. Ingin melihat siapa lebih taat. Nah, itulah hikmah perintah dan larangan. Itu Allah bukan melihat, Allah perlihatkan kepada sesamanya siapa yang taat, siapa yang taat itu. Siapa yang taat, siapa yang taat. Kalau bahasa Arabnya saleh sama taleh. Orang saleh baik, orang taleh jahat itu. Bukti cipike je lepak yang kamu tun. Hana puta ja ajum kamu tun dapat gelahnya cakuhnya nyan je. Ini bab faedah kembalinya ke makna faedah mungkin belum jelas. Kembali kepada makhluk. Yang contoh lagi tak jalan buka. Bab jilbab yang kaji lagi nyamdam. Jadi guyutu jilbab nak terjaga. Ini contoh yang dah buka salat. Jadi yang kita bayangkan berdasarkan hadis-hadis Nabi, dengan salat kita masuk surga. Dah, betul itu hadis Nabi.
Tapi masalah tauhid, apakah dengan tidak diperintahkan salat apa manusia tidak bisa masuk surga? Bisa. Kok bisa langsung bisa jawab bisa? Allah, kalau Allah memasukkan masuk kan gitu. Tidak ada perintah salat, tidak ada. Apa tidak bisa masuk surga itu? Masuk. Makanya perintah tadi tidak ada faedah yang kembali kepada Allah dan kembali kepada, tapi hikmahnya ada di sini untuk diperlihatkan yang mana calon-calon penghuni surga di dunia ini. Kalau di akhirat nanti bukan calon lagi, sudah jadi penghuni. Sekarang calon-calonnya mana? Itu yang salat-salat. Jadi untuk diperlihatkan. Kan kagak umpo. Kagak ulang getil. Ulang getil beli masalah puasa. Puasa wajib kan? Puasa pun. Wajib. Puasa Ramadan wajib. Itu diperintah oleh Allah. Orang puasa kemana nih arahnya puasa dulu? Kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu bisa sehat. Nah, udah puasa kita. Apa hikmahnya? Sehat. Itu bukan faedah. Allah bisa memberikan kita sehat tanpa harus mewajibkan puasa. Itulah maksud dengan faedah yang tidak kembali kepada Allah dan tidak kembali kepada makhluk. Jadi hukum ditetapkan, manusia yang wajib jalankan. Nah itu. Okelah. Kalau kita pahami faedah ini harus dipahami melalui ilmu tauhid. Hah? Tidak bisa dipahami melalui Kan ini kita sedang belajar tauhid. Ya. Nggak bisa digabungkan. Bisa digabungkan bisa, tapi harus jelas dulu yang mana tauhid, yang mana. Nah, nanti bisa disatukan bisa. Ya enggak, karena faedah. Kalau lihat hikmahnya, menurut mau contoh salat. Kalau ini ya, kalau kita katakan bahwa dengan salat orang kan bisa masuk surga. Kalau itu yang kita bilang faedah daripada salat. Kalau itu tidak kembali kepada makhluknya. Artinya kalaupun salat itu tidak ada, bukan tidak dilakukan dulu, tidak diperintahkan. Salat tidak diperintahkan, manusia ini bisa masuk surga. Pulau? Kan kamu naik deh. Ulang lo. Ulang lo beauty. Enggak tidaknya dengan sulit dipahami, saya pun ingin lebih memahami. Ya, model. Apa lagi? Diwajibkan sholat. Ini kan perintah. Hukum. Tadi kan yang diceritakan di sini Allah apa dulu? Mungkin bukan itu yang ditulis ya. Hukum dulu kita. Berbuat segala perbuatan. Tiada wajib. Iya. Dah? Itu masalah menciptakan. Kemudian menghukumkan dengan segala hukumnya itu hanya harus jua. Menghukumkan dengan segala hukumnya itu wajibkah, haramkah, itu harus jua dihukumkan. Bukan hukumnya harus, dihukumkan wajib, dihukumkan haram, itu harus saja. Boleh bagi Allah. Tidak dihukumkan pun boleh, dihukumkan pun boleh. Dah? Tiada ia mengambil faedah pada segala perbuatannya dan pada segala hukumnya. Tiada ia mengambil faedah. Sama ada faedah itu kembali kepada dirinya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ketuhanannya. Dari hukum tadi, dia ambil faedah dari situ. Dia wajibkan salat kita. Kenapa? Supaya sempurna ketuhanannya. Tidak ada itu. Tidak. Makanya di sini kita katakan sudah pertamanya tidak diperintah, dia tetap sempurna.
Diperintah, tapi orang tidak mau salat, macam mana? Dia tetap sempurna. Diperintah dan semua orang salat, apa bertambah? Tidak juga. Sudah sempurna. Jadi 3, tidak diperintah, dia tetap sempurna. Diperintah dan semua melakukannya, tidak bertambah sempurnanya. Diperintah dan tidak ada yang melakukan, tidak berkurang. Dia tidak sempurna. Itu faedah yang kembali kepada dia. Jadi tidak ada. Hukum itu tidak ada tidak dia mengambil faedah dari hukumnya, baik faedah yang kembali kepada dirinya untuk apa? Yaitu menyempurnakan akan ketuhanannya. Atau di sini masalahnya nih, atau nih. Atau faedah yang kembali kepada makhluk. Nah, kalau contoh di sini seperti api akan menghanguskan. Atau air akan membasuhkan. Dan berdua aja, membasah. Kan di situ juga basuh pakai air, basah juga kena air. Membasuh jadi basah. Dan memuaskan dahaga, menghilangkan maksudnya. Dan menumbuhkan apa padi, apa mangga, apa cabai. Dan makanan akan mengenyangkan. Dan sikin yang tajam akan memutuskan, dan cahaya akan menerangkan, dan lainnya. Hanya semata-mata harus juga, tiada suatu ambilnya padanya. Contoh mana nih? Yang kalau yang kembali kepada Allah ini sudah jelas ya? Sudah jelas. Yang belum jelas yang mana Abu Ji? Yang kembali kepada makhluknya ini. Sembahyang tetap lagu. Kalau cerita tentang salat juga boleh. Kita perjelas salat dulu. Salat diperintahkan. Pertamanya kita bicarakan, apakah salat mesti diperintahkan? Tidak. Tidak. Boleh diperintah, boleh. Tapi kan sudah diperintah. Dan perintahnya wajib. Apa faedah yang kembali kepada Allah dari perintah salat? Apa maksud faedah? Yang menyempurnakan ketuhanannya. Tidak ada. Kepada makhluknya juga dikatakan tidak ada. Tidak ada. Apa faedah salat yang kembali kepada makhluk? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, tidak perlu salat gitu. Perintah. Sesuai dengan hukum dulu, dengan syariat. Kalau begitu tidak perlu salat. Ini tidak boleh. Kita sudah diperintah, dan perintah di sini maka kita wajib menjalankan syariat. Yang persoalan tadi apa? Persoalan tadi diperintahnya salat kepada kita, lalu kita salat. Dari sisi faedah, apa faedahnya yang dalam hubungannya dengan tauhid? Apa dengan salat? Seperti dalam firman Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah atas salat itu. Kami jamin rezeki kalian. Apa dengan tidak salat? Allah tidak bisa menjamin rezeki. Jadi di situ faedah yang kembali kepada makhluknya tidak ada juga. Rezeki itu bisa Allah berikan tanpa ada perintah salat. Makanya perintah ini dilihat dari hakikat, tidak ada yang juga kembali kepada makhluknya. Sehingga dengan salat ini, sehingga dia diberikan ini, diberikan itu, tidak ada. Allah bisa berikan apapun tanpa ada perintah dan larangan apapun. Tapi kita ini sudah diperintah salat, wajib. Tidak salat dosa. Orang berdosa masuk neraka. Sudah jelas. Sudah lepas. Tidak salat. Pertanyaan dari misalnya orang bilang ini, pada Allah tidak ada faedah, pada makhluk pun tidak ada faedahnya. Berarti Allah itu sia-sia. Ya. Ini punya faedah menepung. Faedah bukan manfaat. Itu faedahnya. Itu hikmah. Artinya seakan-akan dipahami faedah lawan daripada sia-sia, bukan. Perintah perbuatan Allah semuanya sia. Jadi faedah yang dimaksud faedah yang menyempurnakan ketuhanan ini kan. Ya, itu udah mengerti.
Yang ke makhluknya. Itulah yang dimaksud yang tidak ada. Pada makhluknya juga. Pada makhluknya juga. Kalau tidak ada api, sudah contoh di kitab saja. Kalau tidak api, rumah itu tidak bisa hangus. Itu tidak ada. Jadi Allah ciptakan api, Allah berikan sifat api itu menghanguskan, tapi api itu tetap tidak bisa menghanguskan. Yang menghanguskan Allah Ta'ala. Air diminum, hilang haus, hilang dahaga. Kan? Hilang kan? Tapi Allah ciptakan air, Allah berikan kepada air itu suatu tabiat menghilangkan dahaga, tapi bukan air itu yang menghilangkan dahaga. Tapi Allah yang menghilangkan dahaga ketika kita minum air. Kalau kita tidak minum air, apa dahaga tidak bisa hilang? Bisa. Tidak makan bisa kenyang? Bisa. Tidak, apalagi tidak. Tidak ada api bisa hangus? Bisa. Tidak ada pisau bisa putus? Bisa lah semua. Ini pula dalam 4 yang betulnya. 6 tempat. Kau betul ya? 6 betul. Kau payah fikir dia. Karena gini kan. Kalau faedah itu dalam arti bahasa Indonesia itu kan kegunaan. Makanya kita masih bingung sebenarnya. Ini bukan bahasa Indonesia ini persoalannya. Nah, itu yang bikin membingungkan itu. Ini bahasa Melayu. Nah, kita mengartikan akhirnya Indonesia gitu. Faedah kegunaan. Ya. Nah, kita akhirnya itu yang bikin bingung sebenarnya. Nah, makanya dilawannya sia-sia. Ya, ada faedah. Yang kedua, makanya tadi saya katakan faedah ini kalau ke Indonesianya mungkin yang motivasi. Nah, kita motivasi kan bukan faedah kalau bahasa Indonesia. Tapi faedah di sini itu mungkin di dalam bahasa Indonesianya yang mendorong sehingga harus dilakukan ini. Tidak ada yang mengharuskan, tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan faedah di sini, bukan faedah kegunaan ya. Kalau faedah kegunaan lawannya kalau tidak ada faedah berarti sia-sia. Betul. Manfaat. Ya faedah manfaat apa arti kegunaan. Tapi nyok pendorong. Dalam bahasa Arab dikatakan ilat ba'isa, itulah ilat, alasan yang membangkitkan, bukan ilat al-ghaiyah. Ilat al-ghaiyahnya lain. Contoh orang gali sumur, tujuannya apa? Air. Ketika digali sumur dapat emas untuk beruntungan. Jadi inilah yang tidak ada di pada Tuhan. Ada yang mendorong sehingga dia harus gali sumur karena butuhnya air. Kita ada nih. Ini namanya faedah atau ilat ba'isah kalau bahasa kita. Yang mendorong. Kenapa dia mau menggali sumur? Dia ingin air. Allah enggak ada. Nah, itu tidak ada pada Allah. Bisa ada air tanpa harus menggali sumur. Macam mana lah? Apa harus pakai api? Inilah faedah. Kalau pada api ini, faedah yang kembali kepada makhluknya. Apa harus dengan api kita menghanguskan? Tidak usah. Tapi macam mana kita perlu hangus tapi tidak ada berdoa saya ya Allah. Hanguskan ini. Hangus. Macam mana? Ya Allah, semua orang Aceh haus. Ya Allah, hilangkan dahaganya. Tanpa harus turun hujan bisa hilang. Jadi sama dengan hujan diciptakan, di situ ada sifat yang menghilangkan dahaga, tapi tetap tidak ada faedah kepada apa faedah tadi? Itulah yang makna tadi lah. Artinya Allah bisa menghilangkan dahaganya makhluk tanpa harus bantuan air. Nah, jadi air diciptakan air yang di situ ada hikmah
bisa menghilangkan dahaga, apa kembali kepada apa manfaat faedah yang kembali kepada Allah? Tidak ada. Untuk menyempurnakan ketuhanan, tidak ada. Apa yang kembali kepada manusia umpamanya dari air itu juga tidak ada. Oh, ada menghilangkan haus. Allah bisa hilangkan haus tanpa air. Tapi yang sudah ada diminum dulu lah. Di kitab ini sudah 2 kali kita temukan ini. Faedah yang kembali kepada dirinya atau kepada makhluknya. Di kitab lain ini tidak ada. Makanya kadang-kadang sering kita jumpai yang belum pernah baca kitab ini, yang tidak ada kepada dirinya, yang kepada makhluknya ada, itu penjelasan. Tapi ini kan tertulis tadi. Kalau di kitab lain tidak ada ini. Baik faedah yang kembali Allah dalam menciptakan, menetapkan hukum, menjadikan suatu itu tidak ada faedah. Itu faedah yang kembali kepada dirinya untuk menyempurnakan ketuhanannya. Kepada makhluknya ada. Padahal di situ juga tidak dijelaskan sebenarnya kepada makhluknya ada. Tapi tidak dijelaskan tidak ada kepada makhluknya. Dipahami. Yang tidak ada hanya kepada dirinya. Kalau kepada makhluknya itu dipahami saja. Berarti ada. Karena seperti ini agak berat ini mengatakan tidak ada faedah kepada makhluknya, kan agak berat. Berhubung tidak ditulis, berarti lebih cocok seperti itu. Tapi sini sudah ditulis 2 kali. Hebat kita. Nah, 2 kali di belakang sudah pernah kita baca juga. Jadi apa maksud yang tidak maksudnya ini? Maksud tidak ada faedah yang kembali kepada makhluknya macam mana? Adalah contoh api. Kita butuh api untuk isap rokok, Pak. Untuk masak. Kan harus ada api. Untuk bakar sampah harus ada api. Allah bisa bakar, bisa menghanguskan tanpa harus ada api. Jadi sama dengan apa? Setelah ada api ada apa faedah saja. Faedah api untuk tidak ada. Kan dia tetap harus kembali kepada Tuhan, karena di sini yang kita pahami sekarang apa ini? Jangan lari dulu. Ini bukti Tuhan kaya. Kan ini masalahnya. Tanpa sesuatu dengan Allah tidak bisa. Bukan. Jangan karena sudah ada air, manusia sudah tergantung dengan air, Allah tidak lagi dibutuhkan, atau Allah sudah tidak perlu menangani masalah orang haus karena sudah ada air. Nah, itu masalahnya. Tidak ada. Allah tidak butuh kepada bantuan air. Dan juga tidak butuh kepada air itu. Kan persoalannya tadi kan Tuhan kaya. Nah, itu. Kaya daripada yang lain. Apa arti kaya? Dia tidak butuh kepada yang lain. Maka di situ sampai tadi dipahami yang keempat ini, dia boleh menciptakan, boleh tidak. Sudah diciptakan, boleh dia tetapkan hukum, boleh tidak. Kenapa boleh ditetapkan hukum, boleh tidak? Karena dari hukum itu, inilah persoalan dia kan, tidak ada yang kembali. Dari hukum itu, kalau nggak usah pakai bahasa kembali, pakai bahasa yang pertama. Dari hukum yang ditetapkan itu tidak ada sesuatu yang menunjukkan dia butuh kepada hukum. Tidak, dia tetap tidak butuh kepada yang lain. Apa dia butuh kepada manusia? Tapi kalau ada hadis kudusi itu juga hikmah sebenarnya. Maka agak susah ini kalau enggak. Ada dalam hadis kudusi, kuciptakan manusia supaya dia mengenal aku. Kalau tidak ada mereka, siapa yang mengenal aku? Kan kalau tidak ada makhluk, Tuhan tidak ada yang mengenal. Dari makhluk, dia mengenal dirinya sendiri, kenal. Tapi selain dia, siapa yang mengenal? Maka diciptakanlah makhluk. Itu hikmah juga. Jadi seakan-akan ketika dijelaskan, ciptakan makhluk supaya aku dikenal. Seakan-akan itu pendorong, kalau tidak dikenal, dia tidak terganggu dia sebagai Tuhan. Nah, tidak ada. Jadi tidak ada yang menyempurnakan ketuhanannya. Inilah masalahnya. Jadi apalah makna faedah tadi terserah. Yang penting pembahasannya ke situ. Yaitu Tuhan kaya daripada yang lain. Termasuklah di sini terkaya daripada hukum yang ditetapkan itu bukan ada kepentingan untuk Allah.
yang menyempurnakan ketuhanannya, bukan. Yang diciptakan oleh manusia, Puh, yang sudah diciptakan oleh manusia, ketahanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa. itu jelas. Yang sudah diciptakan oleh manusia, Puh diciptakan manusia. ketahanan yang maha esa. Salah. Ini ada tentara nih, tangkap dia. Puh debat. Ketuhanan yang maha esa. Bukan mah? Salah juga. Puji salah. Ketuhanan yang maha esa, manusia sudah diciptakan oleh manusia. Nggak ada hubungannya dong. Mana hubungannya? Sinyal kurang bagus. Nggak koneksi. Nggak ada hubungannya Hah? ini. Hubungannya Nah, ada hubungannya. Nggak koneksi. Nggak connect. Koneksi. Mau debat ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa mau didebat sama orang macam orang gam debat dulu. Jadi azas harus Islam. Nah, nanti kerja di sini pekerjaan setan. Pokoknya azasnya saja Islam. Yang penting kenyang syariat Islam. Bank syariat. Oh. Sehingga harus pisah dengan Jawa. Kan? Karena Jawa azas Pancasila, kita azas Al-Quran dan hadis. Untung ada gol. Ada gol karulam, ijma' dan qiyas tambah lagi. Azas Islam, Pancasila. Yang penting pelaksanaan. Yang Nah. kembali manfaat kepada manusia ibadat sih, ya udah. Hah? Ibadatnya yang tidak kembali manfaat kepada manusia. Ibadat si hamba. Maksud ibadat hamba, siapa? Yang tidak kembali manfaat kepada si hamba ini. Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan Allah, karena yang kita pahami di sini masalah Allah itu tidak butuh Pada yang lain. kepada yang lain. Kita harus ke situ nanti dikembalikan. Maka kita pelajarilah sekadar hikmah yang kita tahu tentang salat apa. Umpamanya tadi soal rezeki itu sudah ada nas Quran. Apa tadi? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquka. Perintah keluargamu untuk salat, bangunkan dia salat. Kemudian apa lagi? Dan bersabarlah dia di atasnya. Kami memberi rezeki. Kan ada hikmah salat di situ. Hikmah salat memberikan rezeki. Kalau saya katakan ini, kalau itu yang kita maksud dengan faedah, apakah untuk adanya rezeki Tuhan harus dibantu oleh salat? Tidak. Tapi Allah tetapkan salat ada hikmahnya untuk manusia. Tapi untuk memberikan memberikan rezeki itu tidak perlu harus manusia itu salat. Yang tidak salat juga makan. Yang tidak salat juga makan. Lebih kaya. Mungkin sehat-sehat. Orang-orang kafir tidak pernah salat, tidak pernah dengar pun. Tapi makan juga mereka. Itu kalau sudah masuk ke situ lain lagi pembahasannya. Berarti nahnu narzuquka, kami beri rezeki engkau, berarti bukan itu. Bukan rezeki makan itu bukan, tapi ada rezeki lain. Rezeki maknawi yang tidak bisa dilihat. Nak tahulah. Nanti orang jadi di sini kan perintah salat, bersabarlah, kami beri rezeki. Yang tidak salat pun lebih banyak rezeki. Kan? Jadi, Tambah gemuk. Tambah lagi. tambah gemuk. Jadi ini apa ini? Mau tidak diterima firman Allah. Mau tidak diterima kenyataannya berbeda. Berarti di sini bukan rezeki yang kita pahami inilah yang dimaksud. Apalah rezeki nak tahu, karena rezeki kan bukan cuma makan, bukan uang. Tapi mungkin rezeki inilah diberikan kemudahan mungkin dalam melakukan hal-hal yang taat yang lain dengan salat. Salat berat. Kerjaan berat. Kalau hikmahnya ada untuk makhluk ini. Hikmahnya Ada. tetap. Hikmahnya tetap ada. Perang saja yang resiko mati itu hikmahnya Luar biasa. besar. Luar biasa. Apa? Hidup mulia, mati. Itu kan hikmah perang. Kalau hidup dia tidak dihina. Nah, sekarang kenapa orang Islam
dihina. Karena begitu ingin bangkit, teroris. Tapi kalau Islam bersatu, Islam ini mau berperang dengan kafir, kafir itu takut. Nah, sekarang dibawa peraturan yang menjerat, sehingga dikatakan orang Islam bergerak ingin membela diri dikatakan teroris. Lahir polisi anti teror, Densus. Kata Allah dalam Al-Quran, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih dan jangan kamu merasa terhina. Kamu itu sebenarnya tinggi, kata Allah. Kamu itu mulia jika kamu beriman. Jadi modalnya apa sekarang? Iman. Kamu mau mulia? Ya, modalnya beriman. Sekarang umat Islam dihina, modal kenapa? Imannya kurang. Maka kemuliaannya, ketinggiannya kok kurang. Itu kalau itu dalam ayat, dalam tafsiran ayat tentang perang itu, kenapa kita disyariatkan jihad, berperang melawan kafir? Itu sebabnya. Supaya kita kalau hidup tidak dihina mereka, kalau memang kita kalah, kita syahid. Besar sekali hikmahnya. Hikmah hikmah perang. Sehingga pahala syahid apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa diperiksa. Apa harus menjadi syahid? Nah, kembali tadi. Kalau Allah mau, Allah bukakan pintu, yuk semua masuk. Tidak ada yang dihisab, boleh saja. Tapi inilah hikmah. Nah, sudah tahu kan tujuan perang? Nah, tapi jangan perang di mana-mana. Perang itu ada aturannya. Perang ada aturannya. Jangan menindas, jangan menganiaya, jangan apalagi jangan membunuh jika mereka sudah angkat tangan. Sampai ke situ, bukan penganiayaan. Ada peraturannya perang ada. Maka yang jadi perang dengan Belanda dulu tidak ada masalah apa-apa, karena yang berperang itu semua santri. Tentara belum ada. Indonesia lahir kapan? Kapan Indonesia lahir? 45 bukan. Itu merdeka 45. Sumpah Pemuda kapan? Itu sudah ada Indonesia kan? Berbahasa satu bahasa Indonesia. Tahun 28 itu sudah ada. Bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Tapi ketika ditanya Pancasila itu bahasa apa? Tanah air satu Pancasila. Bukan Indonesia berarti. Bukan kata Indonesia. Ya berapa? Tanah air satu, tanah air Indonesia. Sebelumnya Praja. Berarti kalau iman sama tauhid itu duluan mana? Tauhid dulu. Iman, tauhid. Macam mana? Coba baca semua Pak. Iman duluan mana kita beriman? Kan ada dari mana bisa mulai? Iman, tauhid, Iman. Yang empat itu coba bilang. Islam, iman, tauhid, ma'rifat ya. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Filsafat, rukun agama. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Filsafat, rukun agama. Yang mana dulu? Kalau bisa semuanya sekalian. Karena ketika ada empat-empatnya baru dikatakan orang beragama. Tapi sekarang persoalannya kita semua harus ada, tapi tergantung tingkatannya dulu. Kita punya Islam, punya iman, punya tauhid dan punya ma'rifat. Ma'rifat kita sudah mengenal Allah, Allah itu zat. Sekadar ilmu kita sudah itu dah ma'rifat dulu. Nanti ada ma'rifat yang lain lagi. Sudah beragama lah kita ini mudah-mudahan. Sudah Islam, beriman dengan rukunnya. Kemudian apa lagi? Tauhid. Kita mengesahkan Allah dalam segalanya. Lalu kita ma'rifat, kita mengenal Allah. Walau dalam pemahaman pengenalan yang masih kecil. Mungkin kita anggap kecil lah supaya kita terus. Tapi mungkin orang lain lihat kita sudah besar. Gimana tahu?
Tauhid. Contohnya Filsafat. contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya? Tauhid. Mengesahkan Allah. Tauhid tadi Dalam mengesahkan perbuatan, Allah. sifat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kayak mana? Tidak menyembah kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak Mempersiapkan kan tiga dia perbuatan. tekad, lisan dan perbuatan. Jadi tidak mengucap mengakui ada Tuhan selain Allah. Itu kan tauhid. Itu garis besarnya. Itu kan di situ banyaklah penjabaran contoh-contoh apa, tidak boleh ucap ini ucap itu karena di situ menunjukkan kamu tidak bertauhid. Kan gitu. Kemudian juga dalam gerakan tubuh kita tidak pernah sujud menyembah kepada selain Allah. Kemudian pada itu etikat. Nah, etikat tidak boleh kita beretikat ada Tuhan selain Allah. Inilah pembahasan yang panjang ini, beretikat. Kadang-kadang kita beretikat begini, itu membawa berefek kepada kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Maka seperti etikat bahwa makan nasi kenyang dan nasi itulah yang membuat kita kenyang. Itu beretikat ada Tuhan selain Allah. Tapi kita tidak secara langsung mengatakan Tuhan itu ada selain Allah, tidak. Tapi kita berkeyakinan ini. Kita makan kenyang, lalu beretikat Yang mengenyangkan. inilah dia yang mengenyangkan. Makan. Coba kalau makan kenyang, enggak makan pasti lapar. Kali ini kita jadikan keyakinan. Itu apa, beretikat dengan etikat kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Jadi penjelasannya panjang itu. Tapi tetap kembali kepada etikat, kepada perkataan dan perbuatan. Memang berat, mereka tu berat bak. Kang sini tu berat lah mata bodoh. Kamu apa satu lagi nanti orang taat tu boleh masuk neraka. Ini pun susah juga orang terima ni. Orang taat boleh masuk Boleh. Neraka. Tapi masih ada yang sakit kepala ini. Mungkin nggak ikhlas. Bukan nggak ikhlas, karena ini tujuannya maka dia tidak bisa ikhlas. Tidak. Tapi kalau ini dia sudah yakin, maka ikhlasnya datang. Kalau nggak datang, nggak mau lakukan. Tak apa salat. Padahal persoalannya kan sedikit boleh, kan gitu. Boleh, tapi tidak. Boleh, tapi tidak. Yang boleh tapi tidak ya. Ini yang lelek ni yang boleh tapi tidak. Boleh. Betul ya? Orang kafir, orang maksiat dimasukkan ke surga, tapi tidak akan. Gitu. Kenapa boleh? Surganya Tuhan. Kenapa tidak akan? Syariatnya Tuhan. Itu. Apa orang mukmin nanti bisa protes nah? Demo, ini kenapa ke sini? Ini pimpinan demo yang didengkurakan. Kenapa orang kafir ke sini? Kata Tuhan, bukan surga lo nih. Aku masukkan hamba saya, hambaku, surgaku, apa urusan kalian? Kan dia nggak pernah salat, bukan urusan kalian. Janji. Tak janji. Tidak. Sudah sekali ditegur nggak berani tegur lagi. Masukkan satu kan? Masukkan satu. Masukkan satu. Dengan Hanya persoalannya bukan persoalan berdebat janji lah. Tapi dalam persoalan menghargai syariat, persoalan menghargai syariat kali nak benar. Tetap Allah Taala tidak memasukkan orang maksiat itu ke dalam surga, tetap ke neraka. Tapi kalau ditanya boleh. Itu yang masalahnya. Tetap persoalannya tadi bahwa Tuhan itu punya sifat iradah dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tidak bisa diganggu. Keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu. Tidak tertulis di bawahnya suatu saat ditinjau kembali, itu tidak ada.
Keputusan Tuhan ada gitu. Jika ada kekeliruan di dalamnya, tidak ada itu. Keputusan Tuhan sudah pasti. Tapi janji Allah. Hah? Janji Allah. Ya, janji itu ditepati. Janji ditepati itu orang berandai-andai. Kalau umpamanya janji sekarang orang maksiat masuk neraka. Kalau nanti dimasukkan satu orang, apa itu sudah dibenarkan? Benar. Nah, satu saja yang masuk, apa itu sudah dianggap menepati janji? Sudah. Tunaikan. Nah, menunaikan janji. Tapi ini kan persoalan pengkajian saja. Tapi sesungguhnya semua yang maksiat, yang ahli maksiat semua di neraka. Bukan satu. Nabi sudah pernah masuk dan semua ditengok siapa yang di neraka itu semua sudah. Tapi Nabi nggak jelaskan. Kalau jelaskan mati kita ini. Ini sudah tengok kita di surga apa di neraka. Sudah pernah ditengok. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Muhammad. Nah, sudah, kita sudah ke sana. Kayak kebayangan. Hah? Dalam Apa ya? Seorang hamba mengerjakan syariat, Ya. tapi yang dikerjakan syariat itu tidak nampak padanya, yang nampak hakikat. Jadi ini apa sudah termasuk dalam Macam mana contohnya? ilmu tauhid? Macam mana contohnya dulu? Contohnya gini, Dia seseorang itu mendayung sepeda. mendayung sepeda. Syariatnya mendayung sepeda, Mhm. tapi tidak nampak bagian sepeda itu, yang nampak hakikatnya. Serba Allah. Ya, yang nampak hakikatnya bahwa dia itu diperjalankan oleh Allah. Serba Allah. Bagaimana maksudnya? Berarti yang bilang bawa sepeda itu kita, bukan dia. Fana, ini memang masalah fana. Yang bilang ini dia naik sepeda itu kita. Ya. Nah, bukan dia. Jadi syariatnya kita melihat dia seperti itu, tapi dia bukan seperti yang kita lihat. Nah, begitu. Ya, dia sedang bawa sepeda, tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang bawa sepeda. sepeda. Bukan, gini Bu. Ah, Yang si hamba itu Bu. ya. Yang melakukan itu beritikat bahwa dia yang dia dayung itu tidak nampak sebagai sepeda. Hilang sepedanya, yang nampak hakikat. Dia bukan beriktikat itu. Fana. Memang hilang dia. Fana. Bukan beriktikat. Nanti susah sekali kalau beriktikat seperti itu. Ya, bukan begitu. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya. Tidur sama istri orang, anggap saja istri sendiri. Bahaya itu. Itu sudah bahaya. Tidur sama istri orang, kenapa di rumah istri orang Pak Ustaz? Anggap aja istri sendiri. Kalau ketika saya tidur istri sendiri. Bukan, memang hilang. Sudah hilang dunia dalam pandangannya. Yang ada hanya Allah. Mana dengar ni? Serba Allah. Udah sufi itu. Bahaya dah. Baik. Yang ni bukan bahaya tak. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Sehingga mereka orang sufi itulah yang bilang, kemanapun mereka lihat, yang mereka lihat adalah Allah. Orang goblok ini menerjemahkan, berarti Allah ada di mana-mana. Dia tidak lihat kemana-mana, tapi kemanapun dia lihat, Allah. yang mereka lihat hanya Allah. bukan di situ ada Allah, bukan gitu maksudnya. Di situ tidak ada lagi situ, itu persoalannya. Dia lihat tembok itu tidak ada. Tembok itu tidak ada. Dia lihat gunung itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, jadi kita ini lihat gunung, di situ ada Allah, berarti Allah ada di gunung. Itu paham. Paham goblok. Nyan nurunnya, Jadi maka Allah kalau aku mau mata madun ada perbuatan. Tinggi ya Bu ya. Sama ya. Kumasaji kemana? yang mentang dia pahami kalau tinggi berarti. Ini ada tinggi dah. Bilang kita ikam ya. Pembahasan kita ikat.
Tulang balaikan. Tulang ilaha. lagi buat diterima Nah. bahwa hana diri syariah yang di hakikat Fana. Itu bukan dibuat. Itu bukan dibuat. Iya. Dan syariat benar. Ini baca terjemahan hikam tanpa belajar, bahaya. memang dari surah di buku itu Kero ya. Buku I. Belajar hikam pun harus dari pertama. Iya. Dan tidak boleh berhenti sebenarnya kalau ingin mengamalkan hikam. Karena di pengajian pertama hikam kita diperintahkan pasrah. Sudah diletakkan di makam tajrid, jangan minta turun. Jangan tidak. Sudah diletakkan di makam aswad, jangan minta naik. Makanya itu bukan usaha. Bukan usaha untuk tajrid, tapi kita menjalankan syariat, maka kita ditarik nanti oleh Allah, dinaikkan sehingga hilang dunia, fana dia. Maka Kok dengannya. jadi dalam pembahasannya nanti seakan-akan syariat sudah tidak berlaku, seakan-akan. Maka di ujung hikam, di penghabisan kitab hikam, di sana diingatkan kembali bahwa kita punya syariat. Doa sudah tidak berlaku. Tak apa berdoa. Doa sudah tidak perlu. Kemudian di ujungnya doa itu diperintahkan. Karena ada dua, setiap dalam Al-Quran itu ada dua persoalan yang terus disampaikan kepada kita, ada syariat dan hakikat. Jadi kalau berhakikat saja, ini meninggalkan ayat-ayat syariat. Kalau mau memahami ayat syariat saja, maka meninggalkan ayat-ayat hakikat. Maka keduanya berjalan beriringan. Yang kelebihan enggak sih, adalah bukan dia anggap, bukan dia anggap, memang sudah itu dalam pandangannya sudah itu, dia sudah mati, dia mati apa? Mati perasaannya, mati, fana, hilang, sudah hilang dia, bukan masuk ke Allah. Emangnya Allah itu apa? Kok bisa masuk? Tapi hilang dia wujudnya ketika dia datang, wujud Allah. Nggak ada lagi wujud kita. Masa kita bayang? Itu ada nggak bayang? Ada. Bolehkah dikatakan ada? Kita katakan tidak, dia ada. Kalau ada, tangkaplah dia. Nah, salah. Jadi sebenarnya yang ada yang mana? Ini tangan. Itu ada. Tapi mau dibilang tidak ada itu. Maka wujud kita ini dianggap wujud bayang. Wujud bayang tidak boleh dikatakan wujud. Maka ketika yang kita lihat ini, maka itu tidak berlaku lagi. Ketika ini sudah nampak. Pertamanya kita ikuti bayang. Ya bayang. Oh itu orangnya. Apa bayang lagi? Ya Rahmat. Ya Rahmat, orangnya foto boleh. Kalau sudah ada orangnya? Iya. Itu kan bayang juga. Foto kan bayang juga. Kalau sudah ada orangnya. jadinya ilmu telah itu batin dia tinggi badannya baju tinggi lang ngeri lah bukan fana tinggi bapak bukan fana yang tinggi bapak yang ada beli merasa ada lagi yang buatnya doanya itu ada beli merasa ya beraya kan beli merasa. Jadi kalau sudah baka ini nggak bisa jelaskan saya juga. Karena yang baka kan Tuhan.
Udah. Pertama fana, setelah fana akhirnya dia Baka. Ada. Iya. bukan dia, akhirnya baka. Kalau dekat. Ini kira-kira begini saja dulu. Dia sudah tidak ada. Lalu siapa yang ada? Allah. Allah baka. Sudah. Allah baka. Maka mereka itu tidak pernah mati. Mereka tidak pernah mati. Tapi tadinya mati. Sekarang udah mati lagi. Còn berat dah berat dah nyan punya tabu drogunan si A tabu tengah kagak baik tu kagak baik yang dah tertiti halut le jadi sini enggak aja Fana. Aku semua. kenapa dia sudah menganggap dirinya Tuhan kalau dia sudah dianggap dirinya Tuhan maka pisau itu ciptaan tidak mungkin melukakan tuannya. Tapi siapa sebenarnya dia pada waktu itu? Adalah iblis. Menganggap dirinya Tuhan kan iblis. Tapi kata iblis pun dia nggak pernah anggap dirinya Tuhan. Jangan doa. Jangan doa. Yang makrifat betul bukan? Makrifat betul. Makrifat besi itu dari mana? Ada besi dalam tubuh. Itu lain lagi nanti. Ada besi dalam tubuh manusia. Jadi besi tidak mungkin makan besi. Lebih hebat besi yang ada di tubuh. Itu ada makrifatnya lagi. Saya juga dengar-dengar nak paham juga. Maka harus dimakrifat dulu, kalau enggak tetap makan. Lalu dimakrifat. Macam mana cara makrifatnya? Kalau salah-salah nanti bahaya juga. Abuso labdubo itu ni. Ini bukan abuso labdubo. Tamsilannya macam anti peluru lah. Ada anti peluru. Macam mana peluru besar nembus usah? Lanjut. Wajah yang kelima. Kaya Tuhan itu daripada taksir kuwah, daripada memberi bekas oleh kekuatan taksir kuwah, dijadikan pada suatu daripada segala yang ada ini. Yang kelima. Wajah yang kelima, kaya Tuhan itu daripada wajib menjadikan mungkin atau tiada menjadikan dia, karena ia harus saja. Sebenarnya ini sudah masuk ke yang keempat juga. Jadi yang kelima, kembali lagi ke yang pertama tadi, istighna, kaya Tuhan daripada yang lain. Itu kan? Maka sampai dipahami bahwa Allah tidak wajib menjadikan mungkin dan juga tidak wajib tidak menjadikan. Tidak wajib menjadikan mungkin. Mungkin ada 4. Itu tidak wajib dijadikan. Tapi harus. Boleh dijadikan, boleh tidak. Kenapa? Karena Tuhan kaya daripada mungkin. Tuhan kaya daripada yang lain, termasuk mungkin. Kalau dikatakan wajib menjadikan mungkin, berarti di situ Tuhan butuh kepada mungkin. Tapi Tuhan tidak butuh kepada mungkin. Karena dia kaya, maka tidak wajib menjadikan Mana yang dikatakan mungkin? Mungkin selain Allah itulah bukan mungkin ya. M-U-M. bukan M-U-Ng.
Nggak boleh dibilang mungkin. Ini persoalan istilah. Kalau mungkin itu bukan istilah, itu bahasa. Tapi ini mungkin. Yang sama dengan dia jaiz. Alam lah. Yang keenam, wajah yang keenam, kaya Tuhan itu daripada taksir kuah, dijadikan pada suatu daripada segala yang ada. Ini tiada kuatnya. Tiada kuatnya itu boleh memberi bekas. Memberi bekas taksir pada mengadakan dan menidakkan. Harus saja Tuhan menjadikan kuat itu. Tiada boleh memberi taksir. Hanya yang boleh memberi taksir itu kudrah Tuhan dan iradahnya saja. Hanyalah, tiada lainnya. Sebenarnya juga sudah dijelaskan. Allah Ta'ala menciptakan apa? Contoh hujan, air. Dan di situ Allah berikan kekuatan kepada air itu, kekuatan untuk menumbuhkan. Itu kekuatan. Tapi tidak memberi bekas. Apa tidak memberi bekas? Dia tidak bisa menumbuhkan. Hujan itu tidak bisa menumbuhkan pohon. Yang menumbuhkan pohon tetap Allah. Hujan diciptakan dan diberikan kekuatan oleh Allah. Kekuatan dia bisa menumbuhkan. Kekuatan apa? Kekuatan yang tidak bisa memberi bekas. Yang memberi bekas, apa diberi bekas? Jangan nanti seperti beli barang bekas. Ini memberi bekas. Bukan beri bekas, berarti beri yang original. Bukan memberi bekas, memberi yang original. Bukan itu persoalan. Taksir itu membawa perubahan. Jadi yang belum tumbuh, lalu hujan turun, apa itu bisa tumbuh? Bisa, tapi bukan Allah. Bukan hujan yang menumbuhkan. Saya pikir kita sudah bisa lah ini. Nggak susah kali kalau ngomong. Kan selama ini dipahami macam mana lah tauhid. Jadi untuk ngomong sehari-hari ini macam mana? Ini contoh hujan tadi. Sudah hujan, kena hujan, ya tumbuh. Sudah kena siraman hujan, tumbuh kan? Tumbuh. Kita lihat sudah tumbuh. Persoalannya di tauhid apa? Allah. Bukan dia yang menumbuhkan. Allah. Kan sedikit man. Bukan dia yang menumbuhkan. Allah. Nah, hanya hujan menumbuhkan itu apa namanya? Adat ya. Adat yang tidak boleh diikat. Boleh tumbuh, boleh tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, Allah tidak menumbuhkan. Kalaupun tumbuh, Allah yang menumbuhkan, bukan hujan. Kok mangan? Dia kata doa. Tahu dia tu lagi nya lupa mangan. Jadi tidak ada beban yang selalu harus menjadi pemikiran kita, karena ternyata semua dari Allah. Kembalikan saja kepada Allah. Apa kata Gus Dur? Itu aja dipikiri. Itu aja kok repot. Itu aja kok repot. Itu kata siapa? Kata kalau nggak salah Quraish Shihab yang terjemahkan. Itulah Gus Dur, itu orang hebat. Apa maksud kata Gus Dur itu? Semua datang dari Allah. Kok kita yang repot? Jadi serahkan saja kepada Allah. Sanggup dipikir, ya pikir. Kalau nggak sanggup, ya sudah. Kita yang mentertawakan Gus Dur, orang Jawa itu, Gus Dur itu waliullah. Waliullah Gus Dur. Menurut orang NU, waliullah. Dan jangan tertawakan. Boleh, mungkin saja itu, mungkin saja. Dia punya ibadat khusus. Dengan ibadat itu dia diberikan kelebihan.
Itu dibilang orang, tapi waktu dia disuruh turun sama mahasiswa, nampak di televisi, di TV, dia pakai celana pendek. Nah, itu persoalannya. Tapi kan orang yang dia. Dia di rumah mungkin kamera. Itu untung kita jawab saja, untung bukan lagi di WC. Mungkin kalau lagi di WC Gus Dur disorot, telanjang. Dinampakkan di TV, dia bilang, tapi dia di TV telanjang, bukan di TV. Dia di rumahnya telanjang. Itu aja kok repot. Nah, itu semua dari Allah. Jadi tidak ada kekuatan. Boleh Allah mengadakan, mentiadakan, dijadikan pada sesuatu itu kekuatan, itu juga boleh dijadikan, boleh tidak. Tapi ketika dijadikan, kekuatan itu bukan kekuatan yang memberi bekas. Yang memberi bekas tadi kita baca yang terakhir apa tadi? Hanya yang boleh memberi taksir itu kudrah Tuhan dan iradahnya saja. Itu saja dulu. Kemudian hanyalah itu menguatkan. Kemudian terakhir tiada lainnya. Nah, itu tidak bisa diragukan lagi. Pakai ujungnya saja. Apa arti saja? Hanyalah. Apa arti hanyalah? Tiada lain. Tiada lain yang bisa memberi kas. Obat tidak bisa menyembuhkan. Kita minum sembuh. Tapi obat tidak bisa menyembuhkan. Nah, inilah mudah kan? Mudah. Informat. Jadi lucu memang deh. Minum obat sembuh. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan. Dia menyembuhkan Allah. Kalau begitu, ini orang-orang yang belum pernah dengar nanti bilang, kalau begitu nggak usah minum obat, silahkan kalau Anda siap. Bisa sembuh? Saya nggak bisa jawab. Bisa sembuh? Kalau Allah menyembuhkan, kalau Allah tidak menyembuhkan, tidak sembuh. Saya kemarin pilih sudah 1 minggu lebih nggak minum obat, hampir sembuh. Hampir sembuh. Pasti ada yang bilang, coba kalau minum obat. Minggu kemarin sembuh. Ada. Jadi gini dulu. Seseorang mengajak seseorang, Ya. ayo kita salat. Jawabnya, apa kita salat? Apa saya salat? Saya belum ada daya. Itu jawabannya itu gimana? Masuk ya. Untuk apa saya sholat? Saya belum ada hidayah daripada itu, bukan dia itu. Itu setan. Kecuali ditanya kenapa Anda belum sholat, belum ada hidayah. Itu pun tidak benar. Ini untuk apa saya sholat? Saya belum ada hidayah daripada Allah. Kok tahu dia? Itu harus diajarkan. Itu bukan orang yang pintar ngomong dan bukan orang yang tahu hukum. Maka seperti itulah dia menjawab. Nah, urung nah. Kan lagi nya ame tu. Nah ini. Hah? Dalam daya ajak kan. Iya kan mau terlincir. Jawabannya benar. Semua daripada datang ke Tapi dikhawatirkan dia melecehkan. kecil. Ujung-ujungnya. Jawabannya benar. Kalau memang Allah sudah menggerakkan, nggak mungkin dia belum salah. Kan begitu hakikatnya. Tapi selama ini ternyata memang dia belum pernah salah. Berarti betul karena memang belum digerakkan Allah. Tapi dia menjawab seperti itu untuk apa? Apa ada unsur main-main? Kalau unsur main-main maka berdosa dia. Karena yang dia jawab untuk dirinya. Kecuali ada kita membahas dengan dia tentang seorang kawan, dia jawab. Udah nggak usah
urusan dia belum mendapat hidayah mungkin. Itu boleh. Itu jelas bukan melecehkan. Nah, tapi ini dia mau membela diri. Dengan hakikat memang sudah betul. Tapi ini tinjauan dia sekarang dengan syariat. Nah, dengan syariat apa bermasalah apa tidak? Nah, ada polisi dua nih, polisi syariat. Ada polisi ya. Hakikat. Ada hakim, silakan bukan polisi hakim, ada hakim syariat menghukum syariat, ada hakim hakikat menghukum hakikat. Al-halat dibunuh itu dengan hukum Syariat. syariat. Dengan hukum hakikat al-halat tidak bisa dibunuh. Pernah dengar cerita al-halat? Anda dengar? Anal haq. Katanya akulah Tuhan. Itu berapa kali dia di sidang terakhir gurunya memutuskan Habiskan. pancung. Tapi sebelumnya dia sudah ketemu sama gurunya. Kata gurunya, Alat, kau berhenti mengucapkan kata-kata itu. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Saya akan melihat ada darah di tiang salib. Jawab muridnya, jawab Alat, iya saya tahu itu. Dan saya sudah melihat Anda juga akan membuka baju sufi. Nah, itu jawaban orang-orang hebat. Apa yang terjadi? Sidang yang itu sudah 2 kali disuruh tanda tangani sama gurunya. Dia tidak mau. Akhirnya pada kali ketiga dia lepaskan kesufiannya. Artinya dengan tinjauan syariat dia salah. Maka ditandatangani. Maka al-halat dipancung. Al-haq. Kalau dalam tinjauan syariat dia tidak salah. Dalam hakikat dia tidak salah. Dalam I'anatul Talibin ada. Kalau ada kita melihat seorang wali yang mengatakan aku adalah Allah, maka jangan kamu ambil dia, jangan kamu open. Mabuk ya. Nah, karena dia bukan dirinya. Dia bukan dirinya. Siapa lagi? Siapa lagi? Tahu? Ada orang ketiga. Ya, tahan. Karena aku kan kata ganti. Ketika dia katakan aku itu siapa pada waktu itu? Nah, jadi memang itu bukan persoalan kita. Apa kata dalam kitab Durrun Nafis? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau saya hidup pada masa al-halat, saya pegang tangan orang yang memotong leher al-halat biar tidak dipotong. Nah, di dalam pandangan dia, dalam pandangan siapa tadi? Abdul Qadir Jailani itu tidak bermasalah. Jadi itu sama-sama sufi mereka. Paham? Kalau nggak paham kali pun nggak apa-apa. Itu persoalan berat. Sudah? Allah. Ini sudah habis nih if